Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam rangka Prapaskah. Kita menyongsong Paskah yang akan kita laksanakan bersama-sama dalam rangka ibadah istilah umum Jumat Agung dan Paskah hari Minggu. Nah, itu kita sama-sama akan menyimak, membaca, merenungkan, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ada harapan akan tindakan Tuhan untuk menghentikan penderitaan, wabah, sengsara yang dialami oleh umat Tuhan. Dalam ayat ini kita melihat ada syarat, ada bagian, ada tanggung jawab yang dituntut dari umat Tuhan. Dalam ayat 14 jelas, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kita sebagai umat Tuhan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Karena itu untuk menyongsong Paskah yang akan datang, mari kita persiapkan hati kita sama-sama, kita rendahkan diri sama-sama di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca ini, bila umatku merendahkan diri. Kita mau merendahkan diri sebagai satu sikap, sebagai suatu kesadaran bahwa kita sebagai anak-anaknya, kita mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang dahsyat. Merendahkan diri sekali lagi bukan sikap tubuh saja, tapi sikap hati, bahkan sikap iman yang akurat. Kita jumpai di dalam Lukas pasal 6 ayat 46 sampai 49. Firman Tuhan tertulis demikian, "Mengapa kamu berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan orang yang mendirikan rumah orang itu, menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun." Dalam peristiwa yang kita sedang hadapi, apalagi dalam kaitannya dengan arahan firman Tuhan untuk kita merendahkan diri, maka saya mau katakan, kita belum siap. Kita belum siap menghadapi goncangan. Kisah Rasul pasal 13:40, firman Tuhan tertulis demikian, "Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu
apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Kita tidak tahu berapa lama peristiwa ini akan berlangsung. Kita tidak tahu apa akan datang lagi persoalan sejenis atau mungkin yang lebih besar lagi. Kita tidak tahu. Karena itu sekali lagi saya mau katakan, kita mau merendahkan diri dan sadar kita belum siap dengan perubahan yang begitu cepat dalam berbagai hal. Kita belum siap secara teknologi, apalagi kita belum siap secara iman. Teknologi bukan segala-galanya. Kita manfaatkan, kita gunakan. Sekalipun kita juga belum siap untuk itu. Tetapi yang lebih penting adalah kesiapan iman. Seandainya iman kita siap, maka berpindahnya ibadah dari gereja, gedung-gedung gereja ke rumah masing-masing. Dari ibadah raya, ibadah besar, ke ibadah kecil, ibadah rumah tangga. Tentu tidak akan jadi masalah ketika iman kita cukup. Kepala keluarga yang memiliki iman yang cukup, atau seorang anak Tuhan dalam sebuah keluarga yang imannya cukup, dia bisa mengambil alih dan berkata, mari kita berdoa, mari kita beribadah, mari kita rendahkan hati di bawah hadirat Tuhan. Apa yang kita lakukan bisa jadi ibadah-ibadah yang kita laksanakan di rumah-rumah, bisa jadi terpaksa atau dipaksa. Dan itu yang saya mau katakan, bahwa iman kita belum cukup. Iman kita terguncang. Iman kita diuji. Iman yang kita punya sekarang ternyata masih terguncang karena wabah. Belum kuat sebagaimana seharusnya. Kita bersyukur karena kebaikan, karena anugerahnya. Kita masih ada. Bayangkan jika ketakutan ini terus menguasai kita. Kita bisa jadi sakit, bahkan mungkin ada yang mati, meninggal. Bukan karena virus, tapi karena ketakutan. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kenapa kamu takut? Badai dan goncangan yang mereka hadapi, yang melanda perahu mereka, kapal mereka. Mereka begitu takut. Tapi Yesus datang dan berkata kepada mereka, kenapa kamu takut? Di dalam perahu ada Yesus. Seandainya mereka tenggelam bersama Yesus, ada Yesus di dalam, ada Tuhan di dalam. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi ini menyatakan kepada kita bahwa kita mau seperti para rasul dalam Lukas pasal 17 ayat 5 yang berkata, lalu rasul-rasul itu kepada Tuhan, saya ulangi, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kita perlu iman diperbaiki, diakuratkan, ditambahkan, agar kita bisa dengan iman yang cukup bisa melewati persoalan, bisa melewati badai. Kita tidak tahu berapa lama lagi masalah ini akan berlangsung. Tapi kalau iman kita cukup, kita akan keluar sebagai pemenang. Belum lagi peristiwa-peristiwa diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman kita. Karena itu jika kita punya iman, siap dimurnikan, siap masuk dalam ujian-ujian iman, maka persoalan tidak akan membunuh, tidak akan mengakhiri atau tidak akan menggoncangkan kita. Atau paling tidak apapun masalah yang datang,
Sebagaimana firman Tuhan yang kita tahu sama-sama bahwa bagi kita tidak ada yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, termasuk maut. Bagi orang yang punya pengharapan, bagi orang yang punya iman yang cukup, kematian bukanlah masalah. Karena itu, Bapak Ibu dimanapun kita berada, mari kita sama-sama berserah di hadapan Tuhan dan sadar betul kita memohon agar Tuhan menambahkan iman kita. Dan kita percaya padanya, berserah kepadanya, rendahkan diri. Biar ketakutan, kecemasan yang menguasai kita, yang bisa jadi ketakutan ini makin menjadi-jadi oleh karena peperangan, oleh karena kuasa-kuasa yang lain atau kuasa-kuasa kegelapan, oleh karena intimidasi. Sekali lagi, kalau kita punya iman yang cukup, intimidasi boleh datang, mara bahaya boleh nampak dan kelihatan. Tetapi dengan iman yang kita punyai, kita akan tetap kokoh, kita akan tetap dengan pengharapan yang cukup menghadapi itu semua. Karena itu saudara-saudari kasih dalam Tuhan, mungkin kita sudah banyak menyampaikan doa dalam berbagai ritual agama kita. Tapi saya mau sarankan kepada kita, menjelang Paskah kita mari introspeksi diri lebih dalam lagi. Mari kita rendahkan hati. Kita sadari kelemahan dan kekurangan kita. Kita sadar bahwa kita perlu iman disesuaikan sebagaimana mestinya. Kita mohon Tuhan menambahkan iman kita. Merendahkan diri, termasuk merendahkan diri di bawah kedaulatan Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, harus dan wajib bagi kita untuk sadar akan kedaulatan Tuhan. Beberapa peristiwa dalam Alkitab bersama dengan tokoh-tokoh iman, di mana kita dapat jumpai tentang kedaulatan Tuhan terkait dengan persoalan, terkait dengan masalah. Ayub, kita tahu penderitaan, kita tahu masalah Ayub. Akhir masalah, berakhirnya penderitaan diawali dengan dialog dengan Tuhan. Dan dalam dialog, dalam pasal 40 sampai pasal 42, kita jumpai kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak mau dipersalahkan dalam peristiwa tersebut. Maksud saya, Allah berkata kepada Ayub untuk tidak larut dalam posisi, dalam perasaan, dalam kondisi, dalam pemandangan yang menyalahkan Tuhan. Kedaulatan Tuhan berlaku, apa yang sudah diputuskan berlangsung. Ayub harus kehilangan anak-anaknya. Ayub harus kehilangan harta bendanya. Ayub harus mengalami sakit yang berat. Tapi itu berlangsung di bawah kedaulatan Tuhan. Dan berakhir dengan kedaulatan Tuhan. Bapak Ibu dapat membacanya itu untuk memahami lebih dalam tentang kedaulatan Tuhan atas suatu peristiwa. Peristiwa kekeringan, peristiwa kelaparan zaman Elia. Pada waktu Elia berkata, hujan tidak akan turun. Semua mengalami kekeringan. Semua mengalami persoalan. Untunglah Elia dipelihara secara khusus.
Elia juga masuk dalam suasana yang tidak beda jauh dengan apa yang kita rasakan sekarang ini. Dia takut, dia bersembunyi. Sampai persoalan itu selesai, musim kemarau selesai. Persoalan itu tidak bisa disingkatkan. Selesai pada waktunya. Dalam kedaulatannya dia memelihara Elia di sungai Kerit. Dalam kedaulatannya dia memelihara Elia melalui janda Sarfat. Dan dalam kedaulatannya dia mengakhiri persoalan tersebut. Peristiwa air bah, Nuh. Berapa lama Nuh ada di dalam bahtera? Murka Allah yang turun, penghakiman Allah yang diberlakukan atas bumi tidak bisa diundur atau bahkan dipotong, didiskon. Semua mengalami, dunia mengalami, semua mengalami tangan Tuhan yang dahsyat. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Dia berhak melakukan karena itu adalah ciptaannya. Kita adalah ciptaannya. Abraham pada peristiwa Sodom dan Gomora, ketika Allah berkata Sodom dan Gomora harus dibumi-anguskan, dihukum, dibakar. Itu tidak bisa ditunda, tidak bisa diulur. Ketika Tuhan berkata iya, iya. Ketika Tuhan turun, dia melakukan itu. Dan karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, rendahkan hati, rendahkan diri di bawah kedaulatannya. Dia yang berdaulat. Jika dia izinkan hal ini berlaku sedunia, itu kedaulatannya. Karena itu kita sebagai anak-anaknya, sebagaimana Ayub yang Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, imannya, dia adalah orang yang paling beriman pada waktu itu. Maka peristiwa yang dihadapinya sangat pelik, sangat besar. Tapi Ayub keluar sebagai pemenang. Dalam situasi yang kita hadapi, disinilah kita membutuhkan iman yang cukup. Termasuk iman untuk terus percaya kepada Tuhan. Tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan yang lain. Dan takluk di bawah kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan di sini kita dapat melihatnya. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi. Kedaulatan Tuhan yang mutlak. Tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa ditawar. Tapi kita bersyukur ketika peristiwa Sodom dan Gomora, Abraham dapat menawar. Sayang, kesepakatan tidak mencapai titik kesepakatan karena jumlah yang disepakati kuotanya tidak cukup. Tidak sampai 10 orang yang memiliki iman yang cukup untuk diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi masalah, termasuk menghadapi masalah ini, kita harus rendahkan diri di bawah kedaulatan Tuhan. Apakah peristiwa ini bisa ditawar? Atau ini peristiwa yang kita bisa tawar? Kita takluk di bawah otoritas kehendak Tuhan. Suatu peristiwa saya mendengar seorang hamba Tuhan yang selesai KKR dan diajak untuk mendoakan seorang
anak Tuhan yang sekarat karena dia baru saja minum baygon. Seluruh pencernaannya terbakar, bahkan mulut, muka pun juga sudah membiru. Lalu dia memohon untuk didoakan. Dan dalam kata-kata yang diungkapkan kepada pendeta tersebut, dia berkata, tentu dalam kata-kata yang sudah terbata-bata, sudah tidak jelas. Dia berkata kepada pendeta besar tersebut, kalau saya sembuh, saya mau jadi hamba Tuhan. Pendeta itu langsung berkata kepada orang tersebut, yang awalnya ketika saya dengar ungkapan dan kesaksian itu, saya pun juga terguncang. Pendeta itu berkata, mungkin dalam hal ini tidak. Engkau tidak akan sembuh. Tapi satu hal, kalau engkau mau bertobat dan mau sungguh-sungguh menerima Tuhan dan sadar atas perbuatanmu salah, maka engkau bisa diselamatkan, rohmu diselamatkan, tapi tubuhmu tidak. Apa yang terjadi pada sang pemuda ini? Pemuda ini ternyata jatuh cinta. Dan akhirnya cintanya ditolak. Dan dia mau bunuh diri. Karena itu pendeta tersebut berkata, engkau tidak punya hak ketika cintamu ditolak untuk engkau menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan dan mau bunuh diri. Mungkin banyak peristiwa yang sama terjadi. Dan karena itu, dalam kedaulatan Tuhan, saya bisa mengerti kenapa pendeta ini dapat berkata demikian. Mungkin Bapak Ibu dirugikan, disakiti. Tapi kita tidak punya hak untuk membalas sebagai anak Tuhan. Mungkin persoalan sudah begitu berat dalam hidup ini. Kita tidak punya hak untuk bunuh diri atau mempercepat kematian kita. Di bawah otoritas dan kedaulatan Tuhan, kita harus berserah kepadanya. Biar kehendaknya yang jadi. Dalam goncangan yang termasuk ujian iman berlangsung, dalam kaitannya kita merendahkan diri. Saat-saat seperti itu tepat untuk kita introspeksi diri. Kita tidak menyalahkan yang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Apakah iman kita sudah cukup dalam peristiwa yang besar, yang berat? Kita tetap berjalan mengikuti Tuhan, bergantung kepadanya. Walaupun apa yang kita harapkan secara manusia kita tidak alami, tidak terjadi dalam hidup kita. Jika iman kita cukup, saya percaya genaplah firman Tuhan. Tidak ada yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu saudara-saudara, dalam merayakan Paskah, rayakanlah dengan iman yang cukup. Cukup sudah menyalahkan Tuhan dan menyalahkan yang lain. Rendahkan diri di bawah otoritas tangan Tuhan dalam kemahakuasaannya. Ulangan pasal 29 ayat 29 bahwa ada hal-hal yang bagi Tuhan dan bagi kita dan anak cucu kita. Apa yang kita tidak tahu, apa yang belum diungkapkan, itu adalah bagian Tuhan. Kasih space, kasih bagian untuk Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita tidak sanggup pikirkan, apa yang kita belum tahu, biar itu menjadi rahasia, biar itu menjadi bagian Tuhan.
Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 11, "Oh alangkah dalamnya, alangkah dahsyatnya Allah itu." Akhirnya, dalam menghadapi situasi seperti ini, kita harus rendahkan diri dan mengaku bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Rendahkan diri termasuk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, merendahkan diri di bawah otoritas yang Tuhan tetapkan. Banyak orang berdoa, melakukan ritual agama. Sambil mereka melakukan doa-doa dan ritual agama, tapi mereka ada di bawah pemberontakan. Kita perlu merendahkan diri di bawah otoritas yang ada. Karena itu kita harus mengerti dan harus paham itu. Karena Allah bekerja melalui otoritas. Bayangkan saudara-saudara, waktu Allah mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah harus meminta izin melalui Musa kepada Firaun, penguasa kafir. Sampai-sampai Allah harus membuat beberapa 10 tulah. Allah sangat menghargai dan Allah bekerja melalui otoritas. Karena itu, untuk merayakan Paskah yang akan datang, biarlah setiap kita ada di posisi yang akurat. Semua kita adalah orang-orang yang takluk paham tentang otoritas. Daud paham betul tentang otoritas. Daud paham betul tentang orang yang diurapi. Waktu Saul mengejar-ngejar dia, ingin membunuh dia, ada kesempatan untuk dia balas, ada kesempatan untuk membunuh. Bahkan pasukan Daud berkata, ini waktu, ini kesempatan. Tapi Daud marah. Daud berkata, tidak, kita tidak bisa menjamah orang yang diurapi. Bahkan pada waktu Saul masuk dalam peperangan dan mengalami kondisi yang sangat-sangat mengenaskan, dia tak bisa lagi berperang lebih jauh, dia tidak bisa lagi lari, dia tidak bisa lagi buat apa-apa. Ada seorang Amalek yang datang dan berkata, bunuhlah aku. Dan dengan bangganya dia melaporkannya kepada Daud. Dan Daud akhirnya mengizinkan pasukan Daud membunuh orang Amalek itu. Karena bagi Daud tidak pantas orang menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Karena itu dalam situasi seperti ini mari kita paham. Untuk doa-doa kita lebih dahsyat lagi ke depan. Kita harus ada dalam posisi otoritas yang akurat. Jangan bermain-main tentang otoritas. Otoritas diberlakukan oleh Tuhan dalam banyak hal. Termasuk agar kuasa itu bisa bekerja dan mengalir dalam kehidupan kita. Otoritas yang Tuhan tetapkan, otoritas pada negara, Roma 13 ayat 1 sampai 4. Karena itu kita semua tunduk dan takluk pada apa kata pemerintah kali ini. Karena pemerintah kita bermaksud untuk menyelamatkan, bermaksud untuk demi kebaikan bangsa, demi kebaikan kita semua. Karena itu kita harus tunduk dan patuh pada arahan-arahan. Otoritas pada gereja. Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai 17. Di dalam bergereja ada otorisasi, ada otoritas. Dalam bernegara ada otorisasi, ada otoritas.
Roma 13 ayat 1 sampai 4. Jika tidak ada otoritas maka akan terjadi kekacauan. Termasuk otoritas yang ditetapkan Tuhan adalah di dunia bisnis dan bahkan di dalam keluarga. Keluarga-keluarga bermasalah. Bahkan gereja kita kehilangan kuasa karena otoritas kita abaikan. Karena itu, sebagaimana sudah menjadi ungkapan klasik di mana-mana. Gembalanya oke, pendetanya oke, tapi ibu gembalanya. Melalui kesempatan ini saya mohon kepada istri-istri gembala, dukung suami, jangan atur suami. Hargai otoritas, hargai pengurapan yang ada pada mereka. Karena itu, kita tidak akan siap berperang, kita tidak siap berdoa jika kita ada di dalam pemberontakan. Mungkin kita tidak puas atas pemimpin atau pada suami. Sebagaimana yang saya katakan dalam merendahkan diri, poin sebelumnya, merendahkan diri di bawah kedaulatan Tuhan. Terima itu kedaulatan Tuhan. Kalau itu adalah suami kita, kalau itu adalah pimpinan kita, kalau itu adalah atasan kita, terima itu sebagai kedaulatan Tuhan. Kita cuma bisa saran, kita cuma bisa berdoa. Dan Allah bisa melakukan lebih banyak lagi ketika kita mau menghargai tentang otoritas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan sikap hati dan pemahaman yang akurat, iman yang akurat, kita mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah. Dan dengan sikap yang demikian, doa-doa yang akan kita panjatkan pada hari Paskah akan mengguncangkan bumi. Karena apa yang kita ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan kita akan lihat mujizat yang akan datang dan akan terjadi. Karena itu persiapkan diri dalam beberapa saat ke depan. Betul-betul pahami, betul-betul sadari posisi iman kita, kondisi kita. Dan rendahkanlah diri di bawah tangan Tuhan yang maha kuasa, yang sangat dahsyat, yang sangat besar, yang sangat luar biasa tersebut. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama sesuai dengan firman Tuhan yang kita sudah dengar sama-sama untuk kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan dan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, anugerah bagi kami jika kami ada kesempatan untuk sama-sama terhubung di dalam anugerah, di bawah kasih sayang Tuhan untuk mempersiapkan diri merayakan Paskah. Di mana Paskah kali ini dalam situasi yang tidak pernah kami duga, situasi yang tercekam di mana kami ada di rumah-rumah beribadah. Karena itu kami mohon, sebagaimana firman-Mu yang sudah kami dengar, kami mau taklukkan diri kami di bawah kemahkuasaan-Mu. Kami sadar iman kami belum cukup. Iman kami tergoncang. Karena itu, tambahkanlah iman kami. Banyak hal yang kami tidak paham, banyak hal yang kami tidak tahu. Karena itu kami rendahkan hati, rendahkan diri di bawah kedaulatan-Mu. Di balik kedaulatan-Mu tentu ada jalan, tentu ada anugerah, tentu ada kedahsyatan. Karena itulah kami takluk kepadamu. Bahkan keputusan-Mu adalah yang terbaik. Sekalipun menyakitkan, tapi sebagaimana ayah mendidik anak-anak, semua itu adalah baik. Karena itu kami tunduk kepadamu. Jika waktu-waktu sebelumnya
kami penuh persungutan. Kini saatnya kami mau bangkit dan percaya kepadamu sepenuhnya. Sehingga perayaan Paskah yang akan kami laksanakan akan kami lakukan. Kami bangkit dalam iman, penuh dengan harapan, penuh dengan iman yang cukup menghadapi pergumulan yang ada. Dan doa-doa dipanjatkan dari doa-doa yang beriman. Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan, Tuhan diagungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat menyongsong Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.